Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Saya ingin katakan kepada kamu, tetaplah untuk bersemangat. Harapan saya kamu segera pulih daripada sakit yang kamu alami saat ini. Begitupun juga khususnya kamu yang sedang menderita penyakit GERD anxiety. Ya, saya ingin katakan kepada kamu juga, apapun keadaanmu hari ini, apapun sensasi yang kamu rasakan di hari ini, tetaplah juga untuk bersemangat ya. Kuatkan hatimu, berpikirlah yang positif dan selalu mengucap syukur. Karena dengan cara itulah yang dapat mempercepat proses kesembuhanmu daripada penyakit GERD anxiety. Dan kembali bersama saya untuk kita berbagi pengalaman, motivasi dan edukasi seputar GERD anxiety. Dan di video kali ini kembali lagi saya akan membahas mengenai hal yang menurut saya cukup penting, bahkan sangat penting untuk kalian ketahui, yaitu kita akan membahas mengenai siapa bilang ketika kita mengkonsumsi obat daripada psikiater akan membuat kita menjadi kecanduan. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe. Kalian juga boleh like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh bagikan kepada keluarga, kepada kerabat yang sedang mengalami penyakit GERD anxiety, sehingga mereka dapat mengetahui lebih awal apa itu penyakit GERD anxiety. Mereka segera menanganinya, mengobatinya dengan cara yang tepat, dan mereka pun segera pulih daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi mengapa saya terdorong untuk berbagi pengalaman ini, meluangkan waktu untuk membuatkan video mengenai hal ini kepada kalian, itu karena banyak sekali di antara kita penderita penyakit GERD anxiety disorder, itu kita memiliki perasaan takut, cemas, bahkan ragu untuk berobat ke psikiater. Dan kita seringkali berpikir bahwa ketika kita nantinya mengkonsumsi obat daripada psikiater akan membuat kita menjadi kecanduan. Nah, menurut saya ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar ya bagi kita penderita penyakit anxiety disorder atau panic attack. Begitupun dengan pengalaman saya pribadi ya. Jika kalian menonton di video saya sebelumnya, saya hanya fokus mengurus lambung saya sekitar 4-5 bulan. Namun saya tidak segera menyadari ada gangguan pola pikir atau ada anxiety disorder yang saya alami, sehingga membuat saya juga terlambat ya untuk berobat ke psikiater. Di sini juga saya ingin katakan kepada kamu, saya bukanlah ahli di bidang psikologi, saya bukan psikiater, namun saya hanya seorang penderita. Namun ada nilai plus pada diri saya ya, karena saya benar-benar mempraktekkannya ya. Dan di sini saya akan membagikan video kepada kalian mengenai pengalaman saya, dan saya akan mematahkan jas atau sugesti yang mengatakan bahwa obat psikiater bisa bikin kamu menjadi kecanduan. Ketika saya berobat ke psikiater, saat itu saya masih merasakan sensasi yang berat ya, dan saya mulai terapi obat daripada psikiater. Saat itu saya masih rutin yang mengkonsumsinya. Ada 2 jenis obat, diminum di pagi hari dan diminum di malam hari. Sering berjalannya waktu ya, saya semakin membaik ya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, kondisi saya signifikan ya, mengalami kondisi yang membaik. Berbeda jauh ketika saya hanya mengurusi lambung saya sekitar 4 bulan 5 bulan dengan cara mengkonsumsi obat herbal inilah, obat itulah, melakukan cara ini dan melakukan cara itu. Namun ketika saya dirujuk ke psikiater dan saya memberanikan diri saya ya, walaupun ada penolakan di dalam diri saya untuk berobat ke psikiater, ada perubahan yang signifikan yang saya alami. Dan ketika saya merasakan tubuh saya itu semakin membaik, intensitas nafas saya sesaknya sudah mulai berkurang, kemudian psikosomatisnya atau perasaan-perasaan sakit di bagian ulu hati, di bagian punggung, keliengan,
kemudian badan kram atau badan lemas itu sudah mulai berkurang. Dan di situ saya seringkali lupa untuk meminum obat. Nah, bayangkan ya sahabat ya, sampai saya lupa untuk meminum obat. Nah, bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa obat dari psikiater akan membuat kamu kecanduan, sedangkan di praktek dalam kehidupan saya malah sering kali lupa, bukan sering kali, bahkan sering banget lupa. Saking seringnya saya lupa untuk mengkonsumsi obat ya sahabat, jika kalian ingin tahu, saya sampai membuat catatan loh ya, khususnya semenjak saya sudah merasa baikannya bulan demi bulan, saya sudah bisa melakukan aktivitas ini, sibuk melakukan aktivitas itu, dan membuat saya lupa untuk meminum obat. Hingga akhirnya saya memutuskan membuat catatan ya, karena seringkali ketika seringnya saya lupa untuk mengkonsumsi obat daripada psikiater itu, di sore harinya saya berpikir kayak gini, apakah saya sudah mengkonsumsi obat ya tadi pagi ya, sudah apa enggak ya. Akhirnya membuat saya menjadi cemas lagi. Jadi saya membuat catatan, pagi ini jam segini saya sudah meminum obat ya, bayangkan. Karena ketika saya akan atau obatnya sudah mau habis seperti itu ya, saya waktunya untuk pergi kontrol lagi setiap bulannya begitu, saya melihat kok obat satu ini masih banyak, sedangkan obat yang jenis satunya ini sudah habis ya. Artinya kok tidak balance, sedangkan yang diresepkan atau yang diberikan itu harusnya balance ya dengan obat. Karena ada dua tipe ya. Obat tipe ini tuh hanya 1 kali 1 hari, obat tipe yang satunya 2 kali 1. Nah, harusnya kan balance, artinya habisnya harus bersamaan begitu ya. Namun kok obat yang tipe satunya ini masih banyak, yang satunya ini sudah habis begitu. Membuat saya menjadi sadar, waduh, selama ini berarti saya sering dong lupa minum obat, khususnya di pagi hari ya. Kalian boleh catat itu ya, di pagi hari saya sering sekali lupa, mungkin karena saya sudah happy, saya sudah merasa baik kan melakukan aktivitas ini dan itu dengan enjoy, dengan saya menikmatinya, sehingga saya lupa ya minum obat. Malah sebenarnya yang bisa bikin kamu kecanduan itu adalah rokok ya, yang perlu kamu waspadai. Minuman-minuman keras yang beralkohol, makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang nikmat, atau makanan-makanan yang asin, makanan-makanan junk food ya, atau snack-snack seperti itu. Karena itulah yang menurut saya bisa membuat kamu kecanduan ya, seperti rokok. Tentu kalian tahu, dan di sekeliling saya kita pun semua tahu bahwa ketika orang sudah merokok pasti akan sangat sulit sekali untuk berhenti merokok ya. Perlu usaha yang ekstra bagi mereka untuk berhenti merokok. Bahkan di pengalaman pribadi ada teman saya ya, saat itu kami sedang packing atau mengerjakan sesuatu di dalam pekerjaan, terus dia mengatakan kepada saya, Rian, pikiran saya lagi buntu, nah saya tidak bisa berpikir atau saya tidak bisa fokus seperti itu. Saya bilang, loh kenapa? Saya merokok sebentar ya. Nah, saya jadi kaget, saya kan orangnya tidak merokok ya. Saya jadi kaget, loh kok bisa ya rokok bikin kamu tidak bisa berpikir lagi, kok bisa ya rokok bisa bikin kamu tidak fokus lagi, bisa bikin pikiran kamu jadi buntu. Jadi saya tuh jadi, waduh, gitu amat ya rokok ya. Saya jadi takut malahan ke rokok gitu ya. Waduh, gitu amat ya power dari rokok ya, atau pengaruh dari rokok, sampai membuat teman saya itu katanya tidak bisa fokus dan tidak bisa berpikir lagi. Nah, itulah yang perlu kalian takuti untuk kecanduan ya. Sama dengan mungkin obat-obatan terlarang ya, itu jelas nyata bisa bikin kamu kecanduan. Minuman-minuman keras itu juga nyata bisa bikin kamu kecanduan ya. Kemudian makan makanan manis seperti coklat, nah itu menurut saya bisa bikin kamu menjadi seperti ingin mengulanginya lagi, atau seperti ingin memakannya lagi ya. Model-model kecanduan seperti itu, memakan makanan snack seperti itu, wah enak nih snack nih,
besok pengen nyemil lagi snack, besok pengen nyemil. Nah itulah yang malah sebenarnya bikin kamu menjadi kecanduan ya, dan yang perlu kamu waspadai. Bukan obat dari psikiater yang kamu harus takutkan ya. Jadi mungkin dengan video ini dapat membuka pikiran kamu ya, dapat membuka hati kamu yang keras itu, yang takut untuk berobat ke psikiater. Nah jadi poinnya seperti ini, ketika kamu benar merasakan cemas yang berlebihan, atau ada perasaan takut mati, atau ada perasaan panik seperti itu ya, itu saya rekomendasikan kamu tuh segera berobat ke psikiater. Namun ketika kamu hanya mengalami penyakit lambung yang biasa saja, atau ya saya katakan itu sebagai mah biasa ya, kalau GERD itu saya katakan sebagai mah akut. Karena menurut saya ketika kamu sudah memiliki GERD, atau kamu seorang pejuang GERD Tulen, pasti akan dibarengi dengan anxiety disorder, panic attack, dan perasaan psikosomatis. Namun ketika kamu hanya memiliki mah biasa saja, kamu belum memiliki sesak nafas yang intensnya tinggi, nah itu mungkin kamu bisa melakukan dengan cara melakukan pola hidup yang sehat saja, pola makan yang sehat, dan pola pikir yang sehat saja. Kamu tidak perlu berobat ke psikiater jika kamu hanya memiliki gangguan lambung yang ringan seperti itu ya, seperti panas di daerah perut, kemudian sering pusing khususnya di sore hari begitu ya. Itu saya katakan mungkin kamu masih mengalami mah ringan dan perlu kamu atasi dengan segera sebelum mengarah ke penyakit GERD. Jadi ini saja video yang saya bisa bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Thank you.